Halo Sobatku Mistik Mustika, kita hari ini berada di Pura Penghubungan Besakih, Bali. Di sini banyak pendaki. Bagi kalian yang berada di Penghubungan, boleh makan di warung sini dan mungkin sedikit berdonasi buat pemilik warung di sini yang kehilangan suami dan anaknya meninggal bunuh diri di kaki Gunung Agung. Gunung Agung ini hari ini tersaput kabut. Pura Penghubungan ini berada di pura paling tinggi. Ini tempat mapping, tempat pemetaan. Pemetaan Pulau Bali, pemetaan mapping. Ini kulkul untuk memanggil tanda bahaya. Kulkul kentongan. Tiba-tiba kabut turun. Jadi di sini kita berada di Pura Penghubungan. Penghubungan itu pemuteran ya. Jadi kayak ya ibarat kata di perempatan jalan, di pemuteran ya, untuk muternya bumi. Saya mengistilahkan penghubungan ini karena kita berkaitan dengan pelepasan arwah-arwah korban Gunung Agung Bali, baik itu yang meninggal di atas di kawah ataupun meninggal di gunung ataupun ada portal dimensi di sana, leluhur di sana, dan berdoa buat seluruh leluhur dan makhluk hidup yang berada di Bali dan Jawa dan Nusantara. Jadi kita berdoa hari ini untuk saya tujuan ke sini untuk mendoakan para leluhur, para makhluk Tuhan yang berada di Pulau Bali ini dan Nusantara, terutama di Pulau Bali ini. Bukan tanpa sebab kita berada di Pura Penghubungan. Keinginan leluhur saya berada di Pura Penghubungan untuk memberikan sedekah kepada ibu yang tadi. Di tengah kita minus, kita malah bersedekah. Diminta ikhlasnya, ya sudah, saya ikhlas. Di Pura Penghubungan ini, Pura Penghubungan itu tempat pemetaan, tempat leluhur dahulu memetakan jalan harus kemana dan bagaimana kehidupan masyarakat Bali mula. Sekarang pemetaan terhadap diri kita. Saya disuruh ngajarin Anda tentang untuk memeta kehidupan kalian sampai siklus ya, memetakan siklus kisah cinta kalian ya. Ini saya pakai dengan kisah cinta. Beberapa tentang pekerjaan, beberapa tentang keluarga ya. Jadi misalnya yang bertengkar dengan mertuanya, dengan anak tirinya itu ya. Ini saya pakai karena saya siklusnya siklus cinta, di mana suami saya pergi meninggalkan saya tapi tidak menceraikan saya. Saya mengumpamakan kue. Kue ini sebagai saya sentral di tengahnya. Kita memeta hidup
Dari mulai awal pertama kali pacaran sampai sekarang siklusnya ini loh. Kita petakan. Ya, kita petakan. Saya pacaran pertama kali sama orang Bangka, Belitung, Asmet Syulendra. Saya tinggalkan dia. Kemudian saya ditinggalkan. Kemudian saya bertemu suami saya. Sebelumnya saya bertemu dengan pacar saya. Saya meninggalkan. Kemudian dengan suami saya, yang sahabatnya pacar saya, first love saya ini, nomor 3 ini first love saya. Kemudian saya meninggalkan first love saya karena kelamaan dan dia tidak bisa menikahi saya. Saya meninggalkan saya menikah dengan sahabatnya. Kisah cinta kami berakhir, dia meninggalkan saya. Kemudian saya bertemu suami saya. Sebelumnya saya bertemu dengan seseorang yang meninggal dunia. Bule. Paul Dobson namanya. Saya berjanji untuk sehidup semati, saya ditinggalkan. Ya, saya ditinggalkan. Dia meninggal dunia, dibunuh di Gilimeno. Saya berjanji sama dia untuk sehidup semati, sama-sama saling menjaga. Tidak ada hubungan kemesraan atau apapun juga, tidak ada. Hanya sama-sama ingin saling menjaga. Kemudian setelah dengan Paul Dobson, saya bertemu suami saya. Kemudian saya ditinggal nikah sama dia. Kemudian saya bersama orang Australia. Saya bertunangan. Kemudian suami saya meninggalkan istrinya, sekarang jadi mantan. Saya meninggalkan Justin, tunangan saya orang Australia. Saya bersama yang sekarang adalah suami saya. Suami saya meninggalkan saya untuk orang ketiga lah, ibarat kata gitu. Saya tidak usah sebutkan. Kemudian kami belum bercerai, sedang diproses bercerai. Saya kira saya akan bercerai. Dia tidak mau bercerai, saya yang mengupayakan untuk bercerai. Karena saya ditinggalkan, saya ingin ini selesai. Kemudian saya ketemu orang Inggris yang ingin menikahi saya saat saya sedang di tengah proses perceraian. Kemudian suami saya kembali. Saya meninggalkan tunangan saya lagi karena kami sudah berjanji untuk menikah, sehingga saya menilai ini adalah tunangan saya, dan suami saya kembali. Perceraian tidak jadi. Kemudian suami saya meninggalkan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya bertemu dua suami masa lalu saya yang sekarang menjadi sahabat saya, Mas Eko dan Andre Cahyonugroho. Eko dari Jakarta, Andre Cahyonugroho dari Surabaya. Nah, disinilah perjalanan saya selesai. Ayo kita petakan kehidupan kalian. Kita petakan, ditinggal meninggalkan, ditinggalkan meninggalkan, ditinggalkan meninggalkan, ditinggalkan. Suami saya ini bulet terus. Dan memang hati saya dia adalah cinta kedua saya. Gitu, dan kemudian masih menjadi suami sampai saat ini. Nah, begitu pula kehidupan suami saya. Suami saya ada 8 orang-orang di dekatnya dia. Entah sahabatnya, entah mantan istrinya, entah pembantu saya, entah rekan kerjanya, entah calon istrinya yang lain, saya nggak ngerti. Tapi ini semua adalah perjalanan karma. Ini semua adalah perjalanan. Coba kalian petakan kehidupan kalian. Coba kalian petakan trauma-trauma kalian.
sampai saya di dua orang ini yang bertemu dengan kembar jiwa saya dan melihat ini semua adalah lingkaran leluhur. Ini semua adalah lingkaran leluhur. Suami saya juga begitu. Dia adalah senternya. Saya ini adalah pusatnya dari orang-orang ini. Pada saat saya berbicara dengan saat ini saat ini saya didampingi oleh mantan dari leluhur ya. Jadi leluhur kami berkait sebagai suami istri zaman dahulu dengan Mas Eko dan Pak Andre. Nah, ini sudah saya damaikan untuk tidak bertengkar, untuk tidak rebut-rebutan. Kita memakai energi leluhur untuk berbuat baik. Leluhurnya dia pada saat zaman dahulu saya meninggalnya mungkin tidak dalam kondisi baik-baik. Nah, sekarang kita baik-baik. Kita ambil energinya, tidak untuk berselingkuh. Karena dengan Andre ini pun tergila-gila dengan saya. Mas Eko pun ketergantungan energi. Nah, kita sudah melepas, kita sudah tahu caranya. Nah, saya dengan Andre pun udah nggak boleh selingkuh. Nggak boleh, karena apa? Dia punya suami. Ini suaminya orang. Mas Eko sendirian, tapi perjalanan ini tidak bisa ketemu karena saya masih berstatus istri orang. Kalau perjalanan leluhur tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzinah, tidak boleh memakai energi level bawah. Karena apa? Karena akan mengulang siklus. Kenapa? Karena tidak kemana-mana hubungannya. Nanti kalau sudah menikah, nanti akan kembali lagi kayak saya. Bertunangan, suami saya balik, saya lepasin, saya tinggalkan tunangan saya. Pergi lagi dia sama orang lain. Saya tunangan lagi, dia balik lagi. Saya lepasin tunangan saya. Terus begitu. Nanti dia, suami saya dengan orang-orang lainnya, coba lihat, walaupun dia menikah dengan orang lain, nanti kembalinya akan ke saya. Kenapa? Karena ini energi yang harus naik ke atas, ke Tuhan. Dan selagi kita hanya memainkan energi hanya untuk urusan perselingkuhan, untuk urusan duniawi, untuk saling memiliki, nggak bisa. Ini bukan ceritanya Cinderella. Ini ceritanya Cinderella yang disembunyikan. Ya, divine feminine yang disingkirkan oleh dua kakak tirinya. Karena kalau bukan sepatunya, kamu mau pakai kemanapun juga, kamu mau ketemu ini, mau ketemu ini, mau ketemu ini, mau ketemu ini, mau ketemu ini. Kalau bukan sepatumu, maka akan kedodoran, jalannya sakit, kesempitan. Jodoh itu seperti kita pakai sepatu yang pas, kita jalannya enak. Nah, saya pakai sepatu yang kanan Andre, yang kiri Eko. Nggak pas, tapi ini kita memakai energi. Kita memakai energi baik. Saya bicara soal energi. Jadi, leluhur adalah tentang energi. Untuk kita membangun hidup. Beberapa saat yang lalu, saya berbicara dengan Andre. Dia punya masalah kesulitan, uang dia ratusan juta ditipu sama orang. Nah, saya itu juga kan keblegok. Nah, itu energi gandeng renteng. Kalau saya sakit, dia juga sakit. Itu energi matching. Mirroring, berkaca. Saya sakit, dia juga sakit. Saya ada utang, dia juga dibawa kabur orang uangnya. Nah, itu yang belum diputus. Kalau dengan Mas Eko enak dia. Kalau dengan suami, saya nggak pernah ketemu, jadi saya nggak tahu hidup dia bagaimana. Artinya nggak pernah ketemu, nggak pernah sharing hidup dia gitu loh. Dia menyembunyikan bagian hidup dia. Jadi saya yang tahu cuman dengan saya dengan Mas Eko. Dengan Mas Eko ini dia energinya enak, dia membangun hidup. Dia membangun suatu usaha baru di Bali. Dia energinya enak, dia menoto. Nah, saya gandol energinya dia. Nah, itu loh, dimanfaatkan energinya Mas Eko. Karena apa? Saat ini saya lagi terpuruk. Nah, ternyata
kemarin saya teleponan sama si Andre ini, Andre Cahyonugroho ini di Surabaya. Dia juga cerita, loh saya semenjak ketemu kembar jiwanya, usaha saya dibawa kabur orang investasinya gitu. Nah udah saya bersihkan lagi, ayo diputusin. Siapa tahu energi kita gandeng renteng. Nah itu, jadi kalau Anda yang energinya seperti saya, sulit keuangan, coba dilihat antara Anda dengan pasangan Anda di masalah finansialnya, jangan sampai keseret-seret juga gitu loh. Kayak saya sama Andre itu diputus karena zaman dahulu leluhurnya dia adalah suami saya gitu, dan ini tidak jadian karena dia suami orang. Meskipun dia cinta luar biasa dengan saya, nggak bisa jadi, dan itu harus dibunuh, harus dinetralkan karena zaman dahulu ada yang belum selesai di antara leluhur kami. Gitu ya. Jadi dengan Mas Eko ini pun netral, sudah netral. Karena leluhur kami pernah suami istri. Nah, jadi kan rasa cintanya luar biasa terhadap istrinya. Ya, paham ya? Begitu caranya untuk memutus energi. Anda lihat, Anda di dekat Anda cuman ini, saya kebetulan sama-sama dengan suami, sama-sama 8 orang, dengan saya jadi 9. Lingkaran kalian dilihat. Ini harus diputus. Jadi antara Anda dengan orang pertama, antara orang pertama dengan kedua itu dilihat, antara orang kedua ke orang ketiga dilihat. Ada yang berantem nggak? Misalnya mantan pacar pertama cemburu sama mantan pacar ini, dilihat, diputus. Siapa tahu ada leluhurnya yang kita nggak ngerti ceritanya gimana. Seiring berjalannya waktu, leluhur satu persatu muncul. Setelah Anda ketemu kembar jiwanya, leluhur satu persatu muncul. Nah itu harus mulai memutus kutuk dan karma leluhur. Ya, paham ya? Sampai di sini kalian petakan kehidupan kalian bersama pasangan-pasangan kalian. Kalian yang punya orang ketiga, suami orang atau istri orang, diputus. Karena twin flame ini zaman dahulu Anda ada yang belum selesai. Nah, selesaikan. Bukan dengan cara jadian, tapi meninggikan energi untuk kepada Tuhan, kemudian berderma hati. Kemampuan-kemampuan kalian itu terasah. Kan tiba-tiba kalian bisa telepati, kan tiba-tiba kalian empat, kan tiba-tiba kalian bisa nerawang. Kan di tangan kalian ada cahaya ilahi sehingga Anda bisa menetralisir energi orang, sehingga Anda bisa menarik energi, menyembuhkan orang, memberikan pertolongan pertama pada ilmu-ilmu hitam. Nah, Anda sesakti itu. Nah, itu hanya yang baru, yang tidak mengasah itu langsung bisa. Memang kalian itu semua bisa gitu loh. Tapi nggak ada yang ngajari, makanya saya yang ajarin. Jadi energi, ini soal energi, bukan untuk selingkuh, bukan untuk jadian, bukan untuk berzina. Karena twin flame tidak boleh energi negatif. Nyeret, gandeng renteng. Nanti kalau yang ini satu, saya selingkuh sama yang ini nanti bisa cemburu. Ini bisa selingkuh lagi sama yang mana. Karena energinya gandeng renteng. Jadi fokusnya satu ke atas, ke Tuhan, ke Allah. Sampai kita semua sama-sama seperti kita angkat semua ke Tuhan. Diputus-putusin kutuk dan karma leluhur, diajak, diseret semua, digandeng ini. Saya hari ini menggandeng 9 leluhurnya mantan-mantan saya, termasuk suami saya, termasuk orang ketiganya suami saya, ke orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, semua saya seret. Hari ini sembahyang, hari ini berdoa semua, hari ini berdoa leluhur-leluhur kami. Gitu. Ya, itu energi leluhur, bisa diseret, ayo sudah, nggak usah bayar, nggak usah saya dipukulin terus, nggak usah saya dikirimin apa aja, nggak usah ada dendam lagi. Kita sama-sama ke Tuhan. Jadi kalian itu pengajar, jadi kalian itu menggandeng energi leluhur supaya sama-sama
tercerahkan dengan kita gitu loh. Karena kalian paham rasanya sakit hati, rasanya ditinggalkan, sehingga kalian paham dendam atau sakit hati leluhur gitu loh ya. Jadi pasanganmu itu datang untuk sebagai pengajarmu dengan cara dihajar ya. Pasanganmu ya yang dengan banyak perempuan ini, pasanganmu datang untukmu supaya engkau pintar. Memang tugasnya seperti itu, seperti saya menghajar suami saya, seperti saya menghajar Mas Eko, seperti saya menghajar Pak Andre, seperti saya menghajar orang-orang yang saya tinggalkan ini. Gitu. Nah, mantan tunangan saya yang Australia itu juga gitu. Dia setelah dengan saya, kan dia nggak jadi menikah dengan saya, dia malu. Nah, dia mengambil perempuan Filipina untuk menutupi rasa malunya, rasa terhinanya karena saya tinggalkan di saat sayang-sayangnya gitu loh. Nah, dia dapat perempuan Filipina yang terang-terangan dia punya lelaki lain. Kalau kemarin saya nggak terang-terangan, dia terang-terangan. Gitu. Dan saya udah bilang sama si mantan tunangan saya kena karma. Saya ninggalin kamu, suami saya sekarang saya ninggalin kamu untuk menjadi bersama suami saya sekarang. Suami saya ninggalin saya untuk orang lain. Saya kena karma dari kamu. Dia juga bilang saya juga kena karma dari kamu. Karena saya tidak menghadapi kepahitan, saya tidak menghadapi sakit hati, saya tidak menyembuhkan. Yang saya dapat cerita yang sama, manusia yang berbeda. Sekarang tunangannya, mantan tunangan saya ini, sekarang si Justin namanya ya. Nih, si Justin ini sekarang tunangannya orang Filipin. Orang Filipin ini punya cowok lain, terang-terangan. Padahal udah jadi tunangan. Dan Justin nggak mau mutus, takut. Kenapa? Karena apa kata orang. Nah itu loh, apa kata orangnya itu loh. Anda seringkali karma datang dari diri kita sendiri karena kita takut menyakiti masyarakat, sehingga kita mengorbankan, menumbalkan diri kita sendiri untuk kepuasan mata orang. Dia malu. Orang apa kata orang? Saya 2 kali gagal tunangan. Nah itu loh. Karma datang dari diri sendiri karena kita tidak menjaga hati kita. Kalau memang terluka ya biar terluka sih. Kita menyembuhkan. Kita sembuhkan, tidak peduli apa kata orang. Begitu. Ini tentang pemetaan hidup kalian, ya kalian petakan. Nah, lagi soal kutuk. Ya, soal kutuk. Soal kutuk ini ada, ya, ini saya ceritanya seseorang, ya. Cerita seseorang ini dia istri, dia sekarang istri. Sekarang ini dia dahulu orang ketiga, sekarang jadi istri. Istri ini dia mengutuk karena dia selalu dihina, karena dia selalu direndahkan, karena dia selalu dianggap, alah kamu cuman sama suami saya cuman mau uangnya aja. Kemudian dia mengucapkan sumpah, kamu tidak akan bisa bahagia, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain dengan harta gonoginimu sebelum engkau bertobat. Dia tanpa sadar mengutuk orang yang sakit hati karena kemarahan, karena selalu dihina. Dia sayang dengan suaminya, tulus. Dia dihina. Dia misalnya ini tanah, dia bilang saya kasih palang. Saya ngajarin dia malang pintu supaya berkat nggak diambil orang. Tapi dia pakai ilmu saya ini untuk mengutuk. Dia memalang tanah ya, misalnya ini tanah harta gono gini, dipalang sama dia. Ini tanah tidak bisa diapa-apain selagi masih bertengkar dan belum ada yang bertobat. Dia mengutuk tanah sengketa suami istri ini dengan
pertobatan. Dia kira dia benar. Kalau tidak ada yang bertobat, tanah ini akan tetap menjadi tanah sengketa. Dia mengutuk. Sampai dia tahu bahwa hidupnya kebanting-banting karena kutuk itu. Dia kira menyuruh orang bertobat karena ribut terus masalah harta gono gini ini. Dia jengkel. Saya paham, kamu jengkel, saya bilang gitu. Tapi ingat, itu mantan istri ada leluhurnya. Itu suamimu ada leluhurnya. Ini urusan mereka berdua. Yang paling benar, kamu doakan leluhur-leluhur mereka supaya tidak bertengkar lagi. Didamaikan, diputuskan kutuk dan karmanya, bukan kamu tambahin kutuk. Karena pembayaran karma, mungkin salah satu yang bersalah, mungkin zaman dahulu suaminya yang seperti itu, sehingga mantan istri begitu, atau kebalikannya. Tapi tidak ada urusannya dengan leluhurnya orang istri yang sekarang ini. Sehingga tanah ini dipalang. Hanya dengan pertobatan. Kuncinya tanah ini terbuka hanya dengan pertobatan. Dia kira dengan pertobatan semuanya selesai. Tapi tidak. Karena dia tidak tahu leluhur ada di belakang. Sehingga dia kebanting-banting sendiri. Dibales sama leluhurnya si dua orang ini. Leluhur dua orang ini banting-banting si istri sekarang ini, istri keduanya ini. Karena apa? Yaitu kutuk. Dia pikir dia berbuat benar. Oh, kamu tidak akan gini demi Allah. Nah, demi Allahnya itu kan sudah benar. Tapi mereka tidak tahu ini adalah pembayaran karma kedua orang yang tidak ada urusannya dengan orang ketiga. Beda. Nah itu saya bilang cabut. Kutuknya cabut, minta maaf sama kedua leluhur, dicabut palangnya. Semoga semua mendapat kesempurnaan, semua mendapat kebahagiaan. Itu benar. Nah, kalau kalian pernah mengutuk karena kemarahan ya, wajar. Kalau lagi marah sekali mengeluarkan kutuk, kutuknya balik kok ke kamu. Kutuknya itu balik ke kamu. Orang itu mungkin memang tidak bisa ngapa-ngapain dengan tanah, tapi kutuknya tetap balik ke kamu. Kutuknya akan balik ke kita. Ingat, Ibu Malin Kundang akhirnya juga hidupnya sedih kan? Hidupnya Ibu Malin Kundang itu akhirnya sedih karena sudah mengutuk anaknya yang dia sayangi menjadi batu. Karena kemarahan. Nah itu loh, karena kemarahan seseorang mengutuk tanpa sengaja. Kalau sudah dikutuk, sudah jadi batu, nggak bisa diapa-apain. Selain menyesal. Itu. Kita harus belajar untuk memutus kutuk dan karmanya kita sendiri. Kalau kalian yang terlibat hutang, itu Anda lihat. Zaman dahulu leluhur Anda mungkin adalah raja atau ratu yang memaksa seseorang membayar upeti. Tanpa peduli masyarakat itu bisa bayar atau tidak. Sehingga di zaman sekarang ada pembayaran karma dari leluhurmu. Dari debt collector itu. Seperti si Andre, ya, seperti Pak Andre ini. Dia uangnya dibawa lari orang. Kenapa? Pembayaran karma. Zaman dahulu leluhurnya juga bawa lari harta kekayaan negara, kerajaan. Membawa lari. Itu dibales. Ya. Terus saya suruh, udah Pak Andre, kamu lihat orang dengan siapa kamu bermasalah, coba dilihat, ditanyakan, kamu putusin kutuk dan karmanya, kamu putusin rantainya, sudah diputusin, coba ditanya, apa alasan kamu menipu saya? Secara telepati si Pak Andre ini bertanya kepada kawan yang membawa lari, saya kilaf. Urusan soal leluhur tidak pernah ada yang tidak kilaf. Karena apa? Karena itu bukan mereka.
Yang melakukan itu bukan mereka, yang melakukan itu leluhur sebagai pembayaran karma ke leluhur di belakangmu, di belakangnya Pak Andre, di belakangnya si orang itu yang bawa kabur. Itu leluhur sama leluhur tarung. Secara 3 dimensi Pak Andre dengan orang ini juga bingung, kok uang saya kamu bawa lari. Yang ini juga bilang, saya kilaf. Saya juga nggak tahu kenapa saya melakukan ini, coba. Seperti itu. Kenapa kamu berselingkuh? Saya pernah tanya suami saya, kenapa kamu kenapa kamu adiksi selingkuh? Saya nggak tahu. Semenjak di Bali saya begini. Semenjak di Bali, karena dia orang Inggris. Semenjak di Bali saya begini. Yaitu. Semenjak di Bali dia senang selingkuh. Trauma masa kecilnya dibangkitkan sama Tuhan. Karena apa? Karena harus sembuh. Ini mantan istri dengan suami saya, ini nanti hajar-hajaran. Karena apa? Mereka masih terperangkap dalam trauma masa lalu. Kalau saya kan mau ditinggalkan, mau tidak, enak saja. Saya kepada Tuhan kok. Uang saya uang dari Tuhan kok. Orang pertama, orang di mana lelaki, seorang divine maskulin, dia akan menghajar istrinya supaya istrinya belajar dewasa iman. Ini bukan dia kilaf. Bukan dia, leluhur di belakangnya yang punya masalah dengan leluhur istrinya. Atau ini suami ya, posisi bisa dibolak-balik. Lagi punya masalah. Tergantung berapa orang ada di sekitar kalian. Kalau saya kan 9, termasuk saya. Gitu. Ada masalah di antara. Jadi ini nanti dihajar sama suami saya. Ini nanti akan jatuh cinta. Ini nanti tidak bisa lepas dari suami saya. Ketergantungan uang. Ini juga. Suami saya haus perhatian. Sehingga semua orang ini dibeli. Perhatiannya dibeli. Tapi untuk berkomitmen. Sudah sama satu. Sudah sama saya. Sudah sama istrinya. Gitu. Nanti kalau dia menikah dengan yang lain, dia akan mengalami sama seperti istrinya. Dia akan ditinggalkan juga untuk orang lain. Sehingga ini nanti belajar karena dihajar. Divine maskulinmu atau divine femininmu yang meninggalkanmu, ini adalah gurumu. Dia kilaf. Dia bukan dia. Dia memang diperintahkan oleh Tuhan untuk menghajar hatimu. Sampai hatimu jatuh, engkau harus membersihkan karena ada trauma masa lalu yang harus sembuh sehingga engkau harus naik kepada Tuhan. Ya, pasanganmu adalah pasangan penghajar. Dia adalah gurumu. Dia adalah pengajarmu. Dia ngajarinya dengan cara menghajar. Nanti kalau kalian sudah nggak mau, oh dia ngebet. Nanti kalau sudah, oh iya mau, oh dia lari sama yang lain. Ini memang kilaf. Manusia itu tempatnya kilaf. Sehingga kalian harus belajar memaafkan, mengampuni. Yang gendang siapa? Ya kamu kok. Yang ketergantungan energi kan kita kepada pasangan kita. Disuruh ke atas kok membulet aja di sekitarnya. Walaupun ini suamimu. Orang saya aja melepas kok. Walaupun saya punya suami. Suami saya lepas. Ya dia yang ngejar-ngejar saya. Tapi kita memang sudah membebaskan diri. Dan dia tahu. Dia gak akan kemana-mana dengan komitmen-komitmen. Dia hanya akan menghajar wanita-wanita ini. Kenapa? Karena dia kilaf. Bukan maksud dia. Dia diutus Tuhan. Kenapa ada setan? Karena setan itu makhluk yang membayar karma. Dia, setan, punya tugas menggoda manusia. Ini demi teh. Kilaf. Bukan sesungguhnya.
Kalau orang kilaf apa bisa dimarahi? Nggak bisa, selain hanya kamu bisa memaafkan, mengampuni. Ternyata kita dahulu punya salah toh. Leluhur kita punya salah toh. Ya ayo kita bayar. Kita putus kutuk dan karmanya leluhur. Tinggalkan si divine masculine ini sendirian. Kamu sibuklah ke atas. Karena kalau kamu ngejar, dia akan lari. Kalau kamu cuek, dia akan ngejar. Dan mereka-mereka ini yang kilaf ini tidak bisa diajak berkomitmen. Tidak bisa diajak berkomitmen. Kalau dia memberikan penawaran, nah itu karena nafsu. Karena zaman dahulu. Karena kalian istrinya zaman dahulu, karena kalian kekasihnya zaman dahulu, karena kalian orang ketiganya zaman dahulu. Ada perasaan yang sama pada saat leluhur kalian bertemu dengan leluhur zaman dahulu, saling mencintai dengan orang ketiga, orang pertama gitu. Sampai terjadi sesuatu yang membuat hancur hubungan, kemudian meninggal. Diulang lagi di kehidupan ini. Coba dipetakan hidupmu, gak usah kita ngikut leluhur. Kita petakan hidup di 3 dimensi ini, di real kehidupan ini. Kita petakan seperti tadi saya. Ini yang pertama, orang Bangka, Asmet Sulendra, orang Bangka Belitung, Sungai Liat. Manusianya kemana saya gak tahu sekarang. Saya tinggalkan, kemudian saya ditinggalkan. Terus kemudian sama orang Tulungagung, cinta pertama saya. Terus kemudian saya meninggalkan, saya ditinggalkan, saya meninggalkan. Terus coba kalian petakan. Ini diputus semua dari awal. Ingat-ingat pacar kalian pertama siapa yang kalian sakiti atau kalian menyakiti. Ingat-ingat diputus, minta maaf sama leluhurnya. Supaya selesai siklusnya, supaya enggak nyambung terus siklusnya. Gitu loh ya. Kilaf. Divine masculine itu selalu akan bilang saya kilaf. Karmik itu selalu bilang akan kilaf, saya kilaf. Karena apa? Dia dipakai leluhurnya untuk menghajarmu. Nanti si divine masculine ini akan jatuh cinta sama seseorang. Yang kemudian dia bilang dia akan lari. Kenapa? Karena ini adalah soulmate karmik, memang ditakdirkan untuk menghancurkan si maskulin. Karena apa? Dengan kita dihajar, kita belajar. Guru terbaik kita, divine masculine itu, atau divine feminine, atau si karmik ini loh. Si karmik ini adalah guru kita. Jadi kita gak boleh benci guru kita yang membuat kita pintar kan gitu loh. Nah itu energinya kalian harus adem dulu. Mengampuni, menerima. Terima dulu bahwa kalian disakiti. Terima dulu bahwa kalian harus sembuh karena kalian terluka. Terima kenyataan bahwa orang yang kita sayangi tidak memilih kita. Terima. Kalau kita berontak sakit semua. Ya, itu. Energi hutang. Putus-putusin. Zaman dahulu leluhur kalian mungkin mengirimkan debt collector. Sehingga kalian sekarang dikirimkan debt collector. Gitu. Mungkin zaman dahulu ada kutuk. Atau zaman di kehidupan ini Anda mengutuk seseorang. Nah itu dicabut. Kan kalian gak tahu kalau orang itu punya leluhur. Yang balas bukan orang itu. Bukan manusianya. Kilafnya ini loh. Kilaf itu siapa yang bikin? Leluhur. Di belakangnya dia. Gitu. Jadi disembuhkan. Diputus-putusin kutuk dan karmanya. Supaya gak ngulang. Ya. Ini kita penghubungan. Hari ini penghubungan. Pemetaan hidup. Dipeta-petakan hidup kita bersihkan. Ya, kita masuk awalan baru, kita masuk pemetaan baru. Kita bikin draft baru. Hidup kita bikin draft baru, ya. Divine feminine adalah motor, ya. Divine feminine saya, Anda itu adalah divine feminine. Yang tercerahkan itu adalah divine feminine.
Ya, karena bukan divine feminine selalu benar, enggak, tapi yin dan yang gitu loh, dimana yin akan menjadi sama dengan yang sehingga balance gitu loh ya. Jadi petakan hidup Anda, putus kutuk dan karmanya kepada orang-orang yang menyakiti hati kalian, karena karmanya akan membanting Anda sendiri. Itu ya, oke. Saya membuat doa, saya membuat doa buat semua suami di masa lalu saya, membuat semua leluhur saya, berdoa buat yang terbaik buat mereka, memutus kutuk dan karmanya dengan cara seperti ini. Ini cuma cara saya, boleh kalian lakukan dengan cara kalian. Dikasih energi, diangkat ke atas, dan diputar. Ini semua diputar, diputus-putus antara Anda dengan nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3, nomor 1 dengan nomor 3, ini semua diputus-putus. Nomor 1 dengan nomor 5, nomor 2 dengan, itu semua diputus-putus. Dia semua diputus-putus. Anda dengan nomor 1, Anda nomor 2, Anda dengan nomor sampai dengan nomor 9, itu semua diputus. Terus angkat dengan sinar Tuhan, angkat mereka. Anda bayangkan Anda terhubung dengan sinar Tuhan dari ubun-ubun sampai kaki. Dan Anda mengangkat 9 ini ke atas. Ya. Di tengah adalah saya, di tengah adalah Anda senternya. Ya, orang-orang yang terlibat dengan kehidupan Anda putar seperti ini. Ada berapa di antara kalian? Apakah jumlahnya sama 9, apakah 7, apakah 5, apakah 3? Anda doakan mereka. Semoga mereka mendapat pengampunan, semoga mereka mendapat solusi, semoga leluhur mereka mendapat pengampunan, mendapat penyempurnaan kematian dari Tuhan sehingga tidak mengulang siklus. Kalau yang ini saya berdoa buat yang dikorbankan masuk di dalam kawah, seluruh gunung api di Nusantara, ini saya lepas. Dan untuk semua orang yang meninggal di gunung dan dimensi-dimensi lain di gunung, semoga semua mendapat penyempurnaan dari Tuhan. Saya meninggalkan banyak berlian di kaki gunung, di sepinggir kawah dan di gunung-gunung. Semoga mereka mendapatkan berlian-berlian itu dan mendapat sinar Allah sehingga mereka dapat menyempurnakan kematian mereka. Begitupun juga dengan 9 orang dalam kehidupan saya. Saya berikan mereka berlian, masukkan cahaya Allah dalam berlian itu, masukkan berlian itu dalam mulut mereka, bayangkan berlian itu pecah di dalam mulut mereka, dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka bersinar dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Dibungkus mereka, semoga mereka mendapatkan solusi dari setiap masalah-masalah mereka tanpa kita harus turut drop energinya. Tapi kalau mereka positif, kita bisa keangkat positif juga. Ya, begini caranya kalian mendoakan pasangan-pasangan kalian. Ya, mau itu adalah suami Anda atau suaminya orang yang terlibat dengan Anda putus kutuk dan karmanya. Jangan mengulang sejarah lama leluhur. Jangan berzinah, jangan berselingkuh. Ya, kalian tidak akan kemana-mana, hanya memperparah hajaran Tuhan. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika. Senang sekali berbagi dengan Anda.